Profit 70% itu semua udah dihitung. Naik dengan cepat tetapi prosedural. 50-50 ya? Bedanya ikan tenggiri harganya dengan ikan kakap itu beda jauh. Kami invest berapa? Para elang yang mewakili investor menantang pelaku UMKM Indonesia membuktikan usahanya layak diberikan investasi untuk berkembang atau tidak dalam Doakan saya guys, optimis, semangat, semoga deal. Hai para elang. Halo. Hai. How are you today? Very good. Perkenalkan, nama saya Al-Kholis atau biasa dipanggil dengan Kholis. Saya berasal dari kota Palembang atau biasa disebut dengan kota pempek. Saya punya bisnis kudapan khas Palembang yang banyak digemari oleh orang, yang saya beri brand atau nama dengan Pempek Mang Isat. Pempek ini saya rintis pada bulan Agustus 2020, tepat pada saat ekonomi global sedang resesi akibat pandemi COVID-19. Sampai detik ini sudah lebih 6 bulan, bisnis saya, Pempek Mang Isat, sudah memiliki 3 cabang yang tersebar di Kabupaten Tangerang. Konsep yang saya terapkan adalah konsep bisnis dengan modal kecil, return besar. Per cabang, saat ini kita bisa mendapatkan omset per hari itu antara 600 sampai 700 ribu, Pak. Itu omset. Tetapi profitnya itu 70%-nya. Dari 700, berarti profitnya sekitar 400 sampai 500 ribu. Kita menjual pempek ini satu porsinya dengan harga 12 ribu. Diferensiasi dari pempek kita dengan pempek yang lain, kita membuat cukanya ini tidak encer dan juga tidak terlalu kental. Jadi sedang-sedang saja. Saya berani jamin ketika saya bertester kepada para elang semua, pasti ketagihan dan repeat order. Janji dari saya. Saat ini kita selain offline punya 3 outlet yang kita buka, tetapi kita juga mempromosikan pempek kita secara online. Kita maksimalkan semua channel yang ada. Untuk jangka menengah kita, 1 sampai 1 tahun ke depan kita menargetkan buka 10 cabang, dan 1 sampai 2 tahun ke depan kita menargetkan bisa buka 20 cabang. Kemudian selain dari cabang utama kita yang akan kita buka lagi 10 cabang berikutnya, kita akan menerapkan konsep kemitraan atau franchise. Sehingga nanti distribusi atau penjualan atau sales kita bisa meningkat tajam gitu. Ketika Anda datang kepada kami dan kita bicara supaya ada satu program kerjasama, visi ke depan ketika Anda bisa bekerja sama dengan partner. Saya optimis karena saya sudah merasakan ini. Karena sudah merasakan omset 1.200.000 per hari. Cabang pertama saya, 1 minggu pertama itu tembus 1.200.000 sampai 1.500.000 per hari. Dengan profit sekitar 700.000, 700 sampai 800.000. Dengan catatan kita maksimalkan marketing, kita maksimalkan branding. Menarik ya tadi yang Bapak tanyakan. Kalau saya pertama saya mau bilang presentasinya bagus banget. Kayak udah pernah sekolah di business school gitu. Udah tahu tadi nih differentiation, BEP udah dijelasin. Tapi yang menarik buat saya itu adalah profit 70%. Yes. Profit 70% itu semua udah dihitung dengan gaji karyawan, dengan bayar gedung. Kalau net profitnya kita sekitar 50%. Itu sudah termasuk gaji sales, kemudian untuk bayar sewa lapak, kemudian beli bahan-bahan perlengkapan lainnya sudah. Jadi 50% itu net profit. Oke. Saya lihat ini elang 2 karena sangat suka pempek ya. Ini makanan favorit saya, Oh, walaupun makanan bukan orang favorit ya? Palembang ya. Begitu Saya ya. ingin memberikan tester dulu para penonton. Kita cicipin coba ya. Boleh. Iya, Silakan. cobain ya, Man. Ya ini tidak encer dan tidak kental ya. Ini pas ini. Saya mau tanya, bahan baku utamanya apa? Bahan baku utama ikan kakap. Jadi elang 1 kita baru tahu nih kenapa harga yang disajikan ini cenderung murah karena ternyata mereka nggak pakai ikan tenggiri. Iya. Yap. Dan yang dipakai ikan kakap. Iya. Bedanya ikan tenggiri harganya dengan ikan kakap itu beda jauh memang. Ya, bagus. Ya. Iya. Bagus. Nah, kalau misalnya kami bergabung, apakah setuju bahwa profit untuk perusahaan itu tidak ditaruh di kantongnya Mang Isat, tapi di kantong daripada UMKM? Kalau saya setuju. Sekarang menurut Mang Isat,
nilai kekayaan daripada usaha ini Berkisar antara 40 sampai 50. 40 sampai 50 juta ya, ya. untuk kekayaannya ya. Sudah termasuk freezer segala macam. Kalau bekerja sama dengan kami, Mang Isat berharap kami invest berapa besarnya? Saya butuh modal 500 juta. Yang mana modal 500 juta itu pertama saya pergunakan untuk membuka outlet utama. Kalau bisa 2 lantai, atas dibuat kantor, kemudian dibawa sebagai pusat produksi, depannya juga kita jadikan sebagai outlet utama. Kemudian yang kedua, kita akan membuka 10 cabang lagi dalam jangka waktu 1 sampai 1 tahun. Ya, Mang Isat, kalau kami invest 450 juta dan kami menghargai kekayaan Mang Isat itu adalah 50 juta, maka dari 100% modal, Mang Isat itu hanya menguasai 10% saham. Kalau kami hitung, nanti kalau Business Development Officer kami menghitung nilainya dan kami minta bank appraisals, ya, bank appraisers untuk melakukan appraisal, dan ternyata itu 45 juta, kami naruh 44 juta. Tapi kalau ternyata 50 juta, kami taruh 49 juta. Jadi mungkin tadi maksudnya nggak mau buru-buru itu, jadi bisa aja caranya buka cabang-cabang lain seperti ini yang udah proven jalan dan bagus revenue-nya, tapi nyewa dulu misalnya 3 tempat bukanya, nggak perlu tiba-tiba 10 gitu dengan modal 500 juta gitu. Sebenarnya bertolak belakang dengan visi awal saya, karena visi awal saya ingin men-scale up bisnis ini. Ada satu hal yang perlu difahami, mungkin skema yang dipikirkan oleh Mang Isat adalah skema pinjaman. Kami tidak memberikan pinjaman, kami bekerja sama, ingin mendorong Bapak menjadi pengusaha tanpa buru-buru, naik dengan cepat tetapi prosedural. 50-50 ya? Enggak, kami lebih rendah. No, justru 49. kami mau lebih rendah, Yeah. bukan kami mau 50-50. 49.51. Oke. No problem sih. Oke, kalau misalnya skema ini belum sampai keputusan ya. Yep. Setuju nggak kalau suatu ketika kita bikin inovasi sampai mendapatkan rasa yang spesial hasil daripada percampuran bahan baku atau ingredients itu? Bisa? Bisa. Oke. Elang, ada? Udah cukup? Saya pas, cukup. Luar biasa. Luar biasa, Mang Isat. Ya. Terima kasih Terima kasih, sekali. Lang. Kami mohon waktu untuk diskusi. Kami Baik. sudah tahu gambarannya. Mohon berkenan bisa menunggu sebentar. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa. Sangat menarik dan prospektif. Kalau melihat analisa, kemudian lihat market dan situasi serta kondisi penjualan pempek di Indonesia, terutama di Jakarta, saya sih agak setuju ketika kita bisa injek dana. Kalau menurut saya juga yang perlu diperhatiin lagi itu SOP. Jadi setiap produksi rasanya konstan. Standarnya. Ya. Baik, kalau begitu kita akan panggil beliau untuk kembali kemari untuk mendengar keputusan kita. Ya, baik. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. Doakan ya guys, semoga di-approve. Salam pempek Mang Isat. Halo Pak Lang. Wah, luar biasa. Tetap Bagaimana? semangat ya dari tadi, Semangat, sekarang, semangat. dan selamanya tetap Semangat terus. Ya. Oke. Ya. Silakan. Kalau Yang menurut saya tiga. untuk kedepannya mungkin ada quality control. Jadi setiap produksi tuh nanti rasanya sama gitu. Ya, jadi kan tadi udah ada masukan untuk dilembekin gitu ya. Ntar ada quality control tertentu, ada catatannya, semua karyawan harus tahu gitu, yang bagian produksi. Jadi ntar sama terus gitu. Karena itu menurut saya salah satu yang paling dilihat dari bisnis makanan. Karena banyak yang sekarang lagi nggak enak, nggak usah beli lagi di situ gitu. Itu aja sih. Bisa ya? Bisa. Standarisasi ya? Bisa lah. Sebenarnya kan pagi you semangat, siang semangat, sore semangat, malam semangat you bisa, apalagi makanan. Sebenarnya sekarang kita sudah punya standarisasi resep. Sudah punya. Standarisasi Standarisasi resep SOP di tim produksi kita sudah punya. Silakan, Kang satu. Terima kasih, Lang. Ya, pertama-tama kami akan memberikan apresiasi ya
terhadap usaha yang sudah dilakukan. Andai kata kita bekerja sama, kita harus sah, kita harus legal. Berarti kita harus mendaftarkan diri kepada Kementerian Hukum dan HAM, kepada dinas terkait, dan kita juga punya SOP tadi yang ada kemungkinan kita akan melakukan comparative study, semacam sampling test gitu pada orang untuk melihat mana yang dianggap lebih enak. Nah, perlahan-lahan kita harus melakukan inovasi dalam pengolahannya dan juga ingredientnya sampai kemudian orang-orang yang sebagai tester itu mengatakan bahwa kita punyalah yang paling enak. Itu bisa disepakati ya? Ya, bisa. Oke. Nah, kalau itu bisa disepakati semuanya, maka kami menawarkan saham sebesar sesuai dengan kekayaan yang Mang Isat miliki, tetapi dikurangi sekitar 500.000 sampai 1 juta. Jadi Mang Isat tetap yang 49,5. 49,5 it doesn't matter, 49,9 juga tidak jadi masalah. Bagaimana? No problem. Deal? Deal? Deal. Oke, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu dong ya.